Selamat siang, Shalom. Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, bulan ini subtema memasuki bulan yang baru September adalah shower of blessing. Ya, saudara biasa mandi pakai shower ya, enggak tetes-tetes airnya tapi dilimpahkan, dicurahkan, disiram ya. Ya, Pak Hani memberikan tema yang indah, yaitu kita menerima siraman berkat Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya berdoa dan menyiapkan firman Tuhan hari ini. Saya mengambil tema khotbah saya adalah berjalan bersama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan ambil itu dari Mazmur pasal 126 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kita akan melihat bagaimana rentang waktu perjalanan kita sudah seringkali digambarkan melalui perjalanan kehidupan orang Israel, umat pilihan Tuhan. Mari kita melihat Mazmur 126 ayat 1 sampai 6. Saya baca demikian bunyi firman Tuhan. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan, nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Kita yang percaya firman Tuhan berkata, amin. Firman Tuhan berkata yang berbahagia itulah yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan di dalam hati dan kemudian dengan setia melakukan di dalam hidup. Bapak Ibu Saudara sekalian, pemazmur menyebut nyanyian ini disebut nyanyian ziarah. Bapak Ibu, nyanyian ziarah ada di dalam beberapa mazmur dan biasanya dinyanyikan pada saat bangsa Israel melakukan satu perjalanan ziarah naik ke Bukit Sion menuju Yerusalem, di mana di situ ada bait Allah. Sebelum bait Allah dihancurkan, Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel dari mana-mana tempat setiap kali ada perayaan-perayaan penting, saudara, orang-orang Yahudi, saudara tidak pandang jauhnya, mereka pasti datang. Seharusnya itu juga kita aplikasikan dalam hidup saat ini. Kalau saudara melihat di kalender ada tanggalan merah, sudah lihat dulu ya. Oh, ini tanggalan merah untuk orang Kristen, ini hari Jumat Agung, Paskah, atau Pentakosta, atau mungkin saudara sekalian hari kenaikan Tuhan Yesus, hari lahirnya. Saudara, seharusnya lah kita sebagai orang-orang percaya juga boleh benar-benar melakukan ibadah, mengingat akan apa yang Tuhan sudah lakukan. Mazmur 122 sebagai satu bukti yang jelas sekali dikatakan saudara sekalian nyanyian ziarah Daud. Ketika dikatakan ayat 1 Mazmur 122, aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Jadi jelas saudara, ini adalah nyanyian ziarah sementara mereka sedang mendaki ke Bukit Sion. Bukit Sion tidak setinggi Gunung Sinai atau Gunung Hermon, satu bukit yang memang kalau di jalan agak mendaki sedikit. Nah, sambil mereka mendaki perjalanan ziarah itulah mereka betul-betul sudah menaikkan nyanyian, menaikkan pujian bagi Tuhan. Nah, hari ini kita melihat Mazmur 126 sebagai nyanyian ziarah yang berlatar belakangkan keadaan umat Israel yang baru saja kembali dari pembuangan Babel. Bapak Ibu Saudara sekalian, dan kita akan melihat bagaimana ketika mereka baru kembali dari pembuangan Babel, saudara, arti nama Babel itu kekacauan, confusion. Dan seringkali dalam hidup bukankah kita juga alami itu. Tetapi kemudian Tuhan membawa mereka masuk kembali, saudara, ke Sion, ke Yerusalem.
Dan itulah pemulihan dalam hidup mereka. Nah, hari ini kita akan lihat shower of blessing. Siraman berkat Allah ketika kita berjalan sungguh-sungguh di dalam sepanjang hidup kita bersama dengan Tuhan. Yang pertama, saudara sekalian, kita melihat rentang waktu di masa lalu. Setiap kita pasti punya masa lalu. Apakah masa lalu yang menyenangkan? Tapi saya yakin di antara semua yang menyenangkan, yang manis, pasti ada yang menyedihkan. Pasti ada yang mengecewakan, ada kegagalan. Mungkin sudah sekalian ada keputusasaan, ada penolakan, ada kepahitan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, jika kita rangkum semuanya itu, maka masa lalu seharusnya menjadi satu cara untuk kita belajar. Pengalaman, bukankah itu adalah satu guru yang baik? Hari ini kita melihat bagian yang pertama dari ayat 1 sampai dengan ayat 3. Saudara sekalian, bagaimana mengingat kebaikan Tuhan di masa lalu. Saya yakin Bapak Ibu Saudara dan saya menjadi seperti sekarang. Tidak lepas dari tangan Tuhan menyertai kita saudara di masa lalu. Amin. Coba kita lihat apa yang dialami oleh bangsa Israel di masa lalu. Saudara-saudara sekalian, keadaan di dalam pembuangan Babel digambarkan dengan sangat jelas di dalam Mazmur 137. Ayat 1 sampai dengan ayat 4 saya bacakan demikian bunyinya. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis. Apabila kita mengingat Sion, pada pohon-pohon ganda rusa di tempat itu kita menggantungkan kecapi kita. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita, meminta kepada kita memperdengarkan nyanyian. Dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi Tuhan, bagi kami nyanyian dari Sion. Bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Saudara sekalian, pemazmur menggambarkan bagaimana sikap hati, suasana hati yang ada di dalam bangsa Israel pada saat mereka dibuang di Babel. Bapak Ibu Saudara, dan kalau kita melihat biasanya ketika bangsa ini mengalami penghukuman, mengalami satu kehidupan yang dikuasai oleh musuh, biasanya penyebab utamanya adalah karena mereka memberontak. Karena mereka meninggalkan Tuhan. Tuhan begitu mengasihi, bagaimana cara membawa mereka kembali. Seringkali cara yang paling ampuh adalah melalui hajaran. Melalui penderitaan, mereka boleh mengingat kembali Tuhan. Apa yang dialami oleh bangsa ini, saudara sekalian, itu seharusnya menjadi peringatan bagi kita semua. Seperti yang ditulis dalam 1 Korintus 10 ayat 11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Bukankah kita sedang hidup pada masa-masa yang sangat akhir? Apa yang terjadi dialami oleh bangsa ini seharusnya menjadi peringatan. Seharusnya menjadi reminder, saudara, untuk kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Apa saudara keadaan bangsa ini ketika mereka dibuang di Babel? Firman Tuhan berkata, saudara, di tepi sungai-sungai Babel. Bukannya mereka bersukacita, tetapi dikatakan di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kami menangis. Mengingat akan keadaan Sion. Kalau saudara sedang menghadapi kehidupan yang gak enak, terpuruk secara ekonomi misalnya. Saudara pasti mengingat, aduh dulu ya, waktu masih tinggal di rumah besar itu, masih tinggal di kota, aduh waktu masih bisa jalan-jalan ke luar negeri, aduh masih ya itu sudah. Kita mengingat-ingat, aduh dulu ya waktu masih ada suami, masih ada istri, ada orang tua, ada anak, aduh kita ingat. Sekarang mungkin saudara ada kesedihan, ada masa lalu yang kita nggak bisa ubah. Mungkin ada kematian, sudah ditinggal oleh orang yang saudara cintai. Mungkin sudah alami kegagalan dalam ekonomi. Atau saudara ingat, aduh dulu ya waktu saya sehat.
Saya sering lihat orang kalau sakit itu jadi pemarah. Ya, tadinya peramah jadi tukang ngamuk. Dulu seneng sosialita, ketemu orang. Sekarang gak boleh orang ketemu. Wah ya, Bapak Ibu Saudara. Di tepi sungai-sungai Babel. Dikatakan di sanalah kita duduk sambil menangis. Ada penderitaan. Mengingat Sion, mengingat kehidupan saudara yang sungguh-sungguh mengalami kebebasan, mengalami sukacita di dalam Tuhan. Sementara mereka sekarang sedang menghadapi satu keadaan tidak ada sukacita. Bangsa Israel adalah bangsa yang terkenal suka menyanyi, suka memuji, suka menari. Kalau saudara nanti pergi ke Israel, seandainya tepat itu hari Sabat biasanya mulai Jumat sore. Itu biasanya satu keluarga berkumpul ya, karena mereka kan orang Yahudi, hari Sabat nggak boleh masak, nggak boleh apa-apa ya. Jadi sudah biasanya yang cukup kaya tinggal di restoran. Nanti suami duduk sama istri, anak-anaknya biasanya banyak, sudah 3, 4, bisa 5. Apa yang dilakukan oleh suami? Suami nanti saudara nyanyi sambil menari-nari, kelilingin istrinya, ya puji-puji istri. Seminggu sekali dipuji. Karena udah selama 6 hari kerja terus istrinya ya. Ngurusin rumah tangga, ngurusin anak, semuanya capek. Nah ini hari Sabat, suami nyanyi-nyanyi, memuji-muji, menari-nari ya. Ambil Amsal 31, engkau adalah istri yang lebih cakap dari permata. Ambil dari Mazmur, engkau seperti pohon anggur yang subur. Gitu saudara. Ya boleh ditiru ya bapak-bapak ya. Ya, istri udah capek-capek dimarahi terus. Kalau masakannya enak diem aja, tambah. Begitu nggak enak asinan, udah ngomel. Heran kalau yang enak diem aja ya. Sekali-sekali saudara beri pujian. Saya yakin kalau bapak-bapak suka memuji istri, istrinya tambah awet muda. Amin. Terpancar aura dari dalam. Wah ya. Tapi kalau saudara bentaki terus, marahi terus, waduh tambah lama. Mukanya tambah tua saudara. Umurnya 47 kayak 74. Ya. Sudah jadi kita lihat ini bagaimana bangsa yang suka menyanyi, suka menari. Tapi ketika ada penderitaan, ketika ada masalah, dikatakan mereka menggantungkan kecapi mereka. Enggak ada lagi musik. Enggak ada lagi tarian, no dance, no music, no song. Ya. Bahkan saudara itu musuh-musuh tahu kebiasaan bangsa Yahudi. Ayo nyanyikan bagi kami nyanyian sukacita katanya, nyanyian dari Sion. Mereka jawab, bagaimanakah kita dapat menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing sedang tertawan, gak ada kebebasan saudara. Bagaimana mungkin gak ada kebahagiaan sukacita, aku bisa menyanyikan pujian. Mereka alami penghinaan, mereka ditawan, mereka dijadikan budak. Saudara, itulah perasaan saudara yang sedang dialami oleh orang Israel pada saat mereka ditawan di Babel. Bapak Ibu Saudara, tetapi di dalam Mazmur 126. Kita melihat bagaimana sang pemazmur berkata ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Berarti sudah mereka mengingat masa lalu mereka di Babel. Aduh rasanya gak mungkin bisa ada satu kemerdekaan, bisa pulang kembali ke Sion. Rasanya gak mungkin. Tapi ini kenyataannya. Keadaan kita ini sekarang seperti orang-orang yang bermimpi. Saudara, ketika kita melihat ada orang, apakah anggota keluarga kita sakit berat, udah koma, mau mati. Bisa hidup lagi. Saudara bilang, duh kayak mimpi ya, kayak mimpi. Ya, saya pernah alami soalnya di tengah keluarga, papa saya udah pasti menurut dokter enggak ada obat, tinggal tunggu waktu. Kita udah doa penyerahan. Ya. Saudara sekalian, serahkan kalau Tuhan mau panggil, ya udah jangan disiksa dah. Ya. Jadi saudara kalau ada orang yang mau meninggal dunia, ya nggak mati-mati, saudara boleh tuh, ya boleh undang hamba Tuhan, mau doa sendiri juga boleh. Doa penyerahan, tapi semua harus sepakat. Anak-anaknya rela nggak ini, papa, mama, udah. Ya. Nanti satu-satu datang Pak. Ya, mungkin dia lagi koma, tapi saudara alam bawah sadar bisa tahu tuh. Pak sorry ya kalau ada salah,
Ya papa mau pergi ke rumah Tuhan, pergi aja Pak. Ya, mungkin satu-satu udah semua, ya bisa nggak berapa lama bisa pulang. Jadi saya dan keluarga, mama semua udah doa begitu. Ditunggu, loh nggak pulang-pulang. Malahan saudara 3 hari kemudian bangkit, udah koma. Tapi memang saudara sebelum itu sudah mereka semua menyerahkan, saya berdoa sendiri. Tuhan saya minta, kalau papa saya belum punya rumah di surga, minta dalam nama Yesus, nggak boleh pulang. Nah itu ada yang ngaboti kan. Dan rupanya saya doa tidak sendiri, koko saya diam-diam pun yang sudah kenal Tuhan berdoa sama. Dan buktinya papa saya hidup kembali. 1 minggu kemudian udah sampai di rumah, udah ngobrol, udah bisa itu. Ya, semua sukacita, saya sukacita tapi ada sedih juga. Ya, karena saya udah doa begitu, waduh berarti papa saya belum punya rumah nih di surga. Tuhan mendengar doa saya. Saya benar-benar minta Tuhan nggak boleh. Saya anaknya Tuhan. Saya udah terus bersaksi, udah terus berdoa. Tapi kalau dia nggak sungguh-sungguh punya rumah, minta tidak boleh pulang. Nggak tahu cara Tuhan gimana. Nggak pulang sudah. Setelah sembuh saya ngobrol-ngobrol ya. Papa senang ya sembuh. Ya senang. Saya baru bilang, loh papa ini dulu saya sering itu injili terima Yesus. Katanya iya. Terus papa saya ketawa. Ya saya kasihan lihat setiap kamu pulang dari Bandung kuliah. Yesus terus ceritanya itu. Pak nanti masuk surga harus percaya Yesus. Tapi papa ini kasihan anak paling kecil, paling papa sayangi. Nanti kalau papa bilang gak mau nanti kamu gak enak. Ya udah papa bilang ya. Nah, padahal hatinya enggak katanya. Waduh. Loh nggak bisa sih nggak percaya. Semua agama sama. Cuma bedanya Yesus itu loh rambutnya pirang kayak orang barat. Ya udahlah semua itu lain-lain jalannya nanti ketemunya sama. Yang penting itu baik. Waduh saudara itu PR besar. Saya mendoakan, saya berpuasa benar-benar minta memohon. Puji Tuhan. Akhirnya Tuhan betul-betul bawa papa saya mengalami pengalaman pribadi. Sampai percaya Yesus minta dibaptis sendiri. 1 tahun setelah itu dipanggil pulang. Bapak Ibu saya percaya, sangat yakin. Bapak Ibu Saudara jika kita benar-benar mengalami satu kehidupan di dalam Tuhan. Sudah kehidupan kita seperti orang yang bermimpi. Amin. Saudara pernah mengalami satu masa yang pahit, susah sekali. Ya. Wah tiba-tiba saudara dapat berkat, dapat pekerjaan, ketemu orang baik, mempercayakan bisnis yang besar. Sampai sudah berhasil, sudah bilang, aduh kayak mimpi ya. Dulu kita ini siapa, kok bisa kita jadi sukses begini. Seperti orang bermimpi. Bapak Ibu, musuh dan lawan keputusasaan adalah impian dan pengharapan. Kalau saudara dalam hidup ini udah gak bisa mimpi, hati-hati. Bukan mimpi tidur lo ya. Mimpi, saya nanti mimpi mau begini. Saya mau jalan-jalan ke luar negeri, saya mimpi gini. Ya ibu-ibu, saya bermimpi nanti langsing. Sekarang 75 jadi 57 kilo. Saya mimpi dibayang-bayangin taruh foto-foto yang langsing-langsing. Foto masa lalunya yang waktu kawin. Ini mimpi saya jadi begini. Bagus itu. Masih punya mimpi jangan wis karepnya. Apa yang terjadi? Terjadilah. Wah celaka sudah kalau udah gak punya mimpi. Saya punya mama mertua umurnya 74. Masih seneng ini. Mama kepingin ini. Kadang-kadang anaknya, aduh mama ini ngelebih yang muda-muda. Saudara lihat di Facebook, waduh tiap hari update. Wah, saudara puji Tuhan kalau saudara masih punya keinginan. Saudara kalau punya istri masih, Pak aku pingin ini. Semua ditunjuk semua. Puji Tuhan itu artinya istrimu masih hidup. Betul enggak? Kalau istrimu ini enggak, makan karepnya, ini enggak, semua. Waduh, hanya orang mati enggak punya mimpi dan keinginan. Ya tentu aja jangan keinginannya bablas sudah ya. Milikilah mimpi dalam hidup ini. Mimpi besar, mimpi kecil sama gratis kok. Mimpilah mimpi yang besar. Amin saudara.
Keadaan kami seperti orang yang bermimpi. Kalau saudara sudah tidak lagi punya mimpi, punya angan-angan, punya keinginan, maka saudara itulah tanda kita sudah putus asa. Tidak ada lagi impian dan pengharapan. Coba kita lihat apa yang dialami oleh Paulus. Bapak Ibu saudara, hidupnya sudah dipulihkan, sudah percaya Yesus. Dari seorang penganiaya, orang Kristen menjadi orang yang melayani orang datang kepada Kristus. Hidupnya sudah dipulihkan. Tetapi Bapak Ibu seperti bangsa Israel. Firman Tuhan berkata ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita ini seperti orang yang bermimpi. Mulut kita ini sampai penuh tertawa, ketawa terus. Saudara kalau lagi happy kan rasanya mulut ini gak bisa itu ya, mengembang terus. Saudara lihat kalau pengantin itu ya, lagi hari pernikahannya jadi raja dan ratu sehari. Kalau mereka saling mencintai, aduh gak usah disuruh senyum-senyum, gak usah. Ya, ketawa, happy. Nah ini, mulut kami penuh dengan tawa. Saudara kalau diberkati, waduh pabriknya maju luar biasa. Ini mulut, waduh sumringah terus. Saudara baru dapat bayi, dapat cucu. Senang terus mulut kami penuh dengan tawa, lidah dengan sorak-sorai. Nah orang berkata, wah Tuhan melakukan perkara besar, hebat ya. Luar biasa, Tuhan berkati orang itu. Tuhan melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Inilah saudara keadaan orang dipulihkan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, setelah bangsa ini yang tadinya ada di Babel, kembali ke Sion. Mereka mengalami pemulihan. Orang berkata, wah Tuhannya luar biasa. Sudah bisa membawa mereka pulang dari Babel ke Sion. Tapi setelah mereka berada di Sion, apakah mereka langsung mengalami keadaan yang baik? Tidak. Mereka harus menghadapi kenyataan masa kini. Itu sebabnya saya masuk bagian yang kedua ini. Mereka harus menghadapi kok padang gurun, tanahnya kering semua, kok enggak hujan ini. Batang airnya kok kering. Nah, berapa banyak saudara orang memasuki pernikahan jadi raja dan ratu sehari. Ketawa, waduh pestanya luar biasa. Makanannya enak, foto priwetnya di London, Amerika, New Zealand. Wah semua orang bilang bahagia ya, bahagianya. Belum. Habis itu memasuki benar-benar kehidupan realita. Apakah mereka akan terus jadi pangeran dan ratu terus menerus? Tidak. Mereka harus menghadapi kenyataan. Yang laki harus kerja. Yang perempuan saudara mungkin tidak lama harus hamil. Punya anak senang. Pulang dari rumah sakit senang. Coba masuk rumah malam. Nangis terus. Nah itu. Saudara lihat, inilah hidup, that is life. Dari sukacita pemulihan harus hadapi kenyataan. Aduh tahu gini punya bayi ya. Tapi kalau gak punya anak ya apa orang ngomong terus kalau gak punya anak. Alami hidup ini. Saudara buka pabrik, opening. Waduh senang semua diundang. Hebat, buka pabrik baru. Habis itu jalani pabriknya. Betul gak? Ada masa pasang surut. Ketika orang gak order banyak dikembaliin. Gimana saudara? Bapak Ibu Saudara, ketika sudah alami, waduh sukacita yang luar biasa. Tiba-tiba harus menghadapi realita, saudara harus mengerjakannya. Saudara buka restoran besar-besaran panggil semua. Nah jalani, 3 bulan rame sampai antri pakai kupon-kupon, pakai nomor antrian. Habis itu, kok pada kemana merotol semua? Berapa banyak kita harus menghadapi realita seperti itu. Inilah yang dialami oleh bangsa Israel. Sehingga di ayat yang keempat dikatakan saudara bangsa ini berseru, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Negeb bahasa Ibrani, Negev artinya dry, very dry. Memang ada saudara daerah sana itu jarang, hampir gak pernah turun hujan.
Orang Israel ini menggambarkan diri mereka seperti batang airnya udah kering di tanah yang kering. Seperti tidak ada harapan. Tadi mereka berkata, mulut kami penuh dengan tawa, keadaan kami seperti orang yang bermimpi. Tapi sekarang mereka harus menghadapi masa kini, realita yang sulit. Hidup mereka digambarkan, saudara, seperti batang air yang kering, di tanah kering, hujan tidak turun. Sebab ketika mereka pulang dari Babel, masuk kembali ke Yerusalem, mereka harus membajak tanah yang berbatu-batu. Saudara, mereka datang tidak langsung semuanya beres. Ini kan sama kayak ibu-ibu kalau habis lebaran. Waduh, lebaran senang di hotel. Waduh, makan-makan nggak usah ngurus apa-apa. Begitu pulang, waduh, cucian setumpuk. Lalu dapat telepon, maaf Bu, saya tidak kembali. Waduh, itu lebih dari berita dipatahkan cinta, saudara ya. Maaf Bu, susternya SMS, maaf Bu, saya enggak boleh kembali sama suami. Waduh, numpuk ini. Tadi seneng di Bali, di mana? Pulih itu. Waduh, begitu dengar gue, aduh lemes ini. Harus menghadapi lagi. Jadi genduk lebih lagi, ya. Anak minta makan, udah enggak usah. Waduh, kulkas kosong ini enggak ada. Ya itu. That is life. Itulah hidup. Saudara senang. Habis itu kita harus menjalankan kembali realita. Setelah kembali ke Sion menghadapi realita yang sulit. Gimana saudara? Apa yang dilakukan oleh bangsa ini? Sehingga mereka boleh mengalami betul-betul shower of blessings. Mereka mau berjalan bersama Tuhan. Kalau di masa lalu yang sulit, yang pahit, yang membuat mereka menderita, Tuhan ada. Masakan di masa kini, di mana mereka juga harus menghadapi realita yang berat. Tuhan tidak ada. Tuhan tetap hadir. Amin, sudah. Baik masa yang lalu, masa kini maupun masa yang akan datang. Coba kita lihat apa yang dilakukan oleh bangsa ini. Mereka mencari Tuhan dengan segenap hati. Mereka berseru, pulihkanlah ya Tuhan keadaan kami. Berdoa, berseru, memohon pertolongan Tuhan. Mereka tahu mereka sedang menghadapi realita yang mustahil. Diubahkan menurut kacamata dunia, menurut logika mereka nggak mungkin. Itu sebabnya mereka menggambarkan posisi mereka, keadaan mereka seperti batang air yang sudah kering. Di tanah yang kering artinya apa? Nggak ada kesuburan, nggak ada berkat, nggak ada satu perubahan yang lebih baik, nggak ada. Apakah ada di antara Bapak Ibu Saudara seperti sedang alami itu? Hari ini sudah kita lihat apa yang dilakukan oleh bangsa ini. Mereka berseru. Mereka berani meminta kepada Tuhan dengan iman. Saudara-saudara sekalian, tetapi setelah mereka berdoa dan berseru, kita melihat di ayat yang kelima. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai. Setelah kita berdoa, saudara, kita jangan diam aja. Setelah berdoa kita melakukan bagian kita dengan tekun. Kita tetap menabur walau sambil mencucurkan air mata. Artinya ada pengorbanan. Galatia pasal yang ke-6 ayat 7-9 firman Tuhan berkata, janganlah sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sampai Tuhan kasih ingat loh, jangan sesat. Ya, kata lain, jangan main-main loh. Kamu salah jalan, kamu gak ikuti jalanku, hati-hati. Apa yang kamu tabur di dalam daging, kamu akan menuai kebinasaan dari daging. Tapi kalau engkau menabur dalam roh, kau akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Lalu firman ini memberi nasihat, jangan jemu-jemu berbuat baik. Hari ini kita berbuat baik, kita belum tentu lihat hari ini. Kita sedang menabur.
Saudara, seperti petani menabur benih, tidak langsung lihat besok hasilnya, tidak. Tapi dia terus dengan iman, dia tahu bahwa taburannya tidak sia-sia. Dia kasih pupuk, dia kasih siraman air. Dia tunggui ada kuman-kuman, ada bakteri-bakteri, sudah dia bersihkan. Kenapa? Karena dia tahu, petani tahu walaupun tidak melihat. Bahwa apa yang dia tabur, apa yang dia tanam, dia akan bertumbuh. Saudara, ada satu pohon yang luar biasa ya, namanya itu pohon bambu. Pohon bambu itu sudah ditanam 5 tahun pertama. Itu seperti nggak tumbuh, tumbuhnya hanya berapa senti. Coba, kalau petani, saudara atau orang yang tanam bambu ini mengharapkan hasil yang cepat, udah nggak mau. 5 tahun pertama pohon bambu ini tidak fokus kepada pertumbuhan batang. Tapi fokusnya adalah kepada akar yang dalam, tambah dalam, tambah dalam. Itu 5 tahun pertama. Jadi saudara, ke atasnya itu hanya berapa senti aja. Tapi setelah 5 tahun, akarnya kuat, menembus batu-batu luar biasa, ambil air. Setelah itu cukup 5 tahun berikutnya, dia tumbuh bisa langsung meter, bisa tinggi sekali. Inilah kekristenan. Berapa banyak saudara baru menabur sebentar, doa nggak dijawab. Udahlah percuma, nggak doa lagi, udah nggak ada hasilnya, udah gitu. Saudara berbuat baik sama orang yang mungkin tidak layak saudara baikin. Apakah itu saudara kandung kah, ipar lah, mertua lah, menantu. Percuma, suami percuma bu, dibaikin saya tambah digencet. Sampai ada bilang, sama suami tuh jangan terlalu tunduk-tunduk. Suamiku kalau aku tundukin, aku diteken. Aku mesti agak berani gitu, supaya dia takut. Waduh, ini ajaran siapa ini? Saudara, kalau saudara istri tunduk, suami tambah neken, itu suami lagi urusan sama Tuhan. Amin. Saudara cuma taat, Tuhan saya cuma taat sama firman. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan dalam segala sesuatu. Saya udah tunduk, tapi suami malah semena-mena. Ayo serahkan. Serahkan sama yang ngomong, sama yang ngasih perintah. Dia tidak pernah salah. Kalau suami melakukan itu, dia sedang menentang Tuhan. Lawannya bukan istri. Dalam hati, istriku goblok. Terus saya ke gereja, ikut Motherwise biar tambah goblok, biar tambah tak teken. Saya ingin beritahu suami yang kayak begini ada di dalam bahaya besar. Saudara sedang menantang Tuhan. Saudara seakan-akan berkata begini, Tuhan kasih gitu ya, tak manfaatkan. Saudara lagi menantang Tuhan. Lawannya adalah Tuhan sendiri. Hati-hati. Amin. Termasuk istri. Udah tahu suaminya baik, suaminya nih rohani, baik, udah bertobat, udah kedagingannya tak matiin. Kebetulan, tak kuasai, tak setir, tak atur, mumpung suamiku sangat rohani. Salahnya terlalu rohani. Makanya jadi suami itu jangan terlalu rohani. Ini pengajaran siapa lagi nih? Kalau istri lakukan itu saudara, istri sedang menentang Tuhan. Suami kelihatannya bodoh, dimarahi istri, dulu marah istri, diem aja. Tempe kamu, wah ya, ngomongin tempe masih mending ya. Kalau yang lain-lain waduh, dia diam aja, dagingnya udah mati. Istrinya bilang, suamiku mah udah rohani. Wah aku bisa kuasai dia, takut sama saya. Jangan bangga istri kalau suami itu takut sama istri. Istri sedang ada dalam bahaya. Saudara sedang menantang Tuhan. Seakan-akan bilang, Tuhan tak tantang kamu. Hati-hati. Dia tidak pernah salah. Amin. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, jangan jemu-jemu berbuat baik. Sepertinya perbuatan baik kita ini gak diterima, gak apa-apa. Gak diterima kasih. Orang membalas apa? Membalas susu diganti tuba katanya. Tuba itu apa? Racun. Enggak apa-apa. Dia sedang berurusan dengan Tuhan sendiri. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah.
Bapak Ibu Saudara, saya ambil prinsip ini dalam hidup. Saya enggak berubah karena demi orang lain supaya berubah, enggak. Saya berubah demi diri saya sendiri. Jika orang itu tidak melihat perubahan saya, orang itu semakin menjadi-jadi. Dia sedang menantang Tuhan sendiri. Bagianku, aku tetap berubah demi diriku sendiri. Karena aku mau taat kepada firman Tuhan. Cepat atau lambat, taburanku tidak sia-sia. Pasti firman Tuhan berkata, ada waktu untuk menuai. Pasti. Minggu lalu saya ambil contoh Ishak. Ishak ini luar biasa. Waktu masa kelaparan, masa krisis, masa kekeringan, dia ingin pergi sama seperti orang lain. Dia ingin cari, saudara sekalian, satu peluang yang lain. Tapi waktu dia berdoa, Tuhan bilang apa? Isaac, don't go to Egypt. Jangan pergi ke Mesir. Secara logika nggak cocok. Ini masa kering, saya mau menyelamatkan keluargaku. Tapi Tuhan bilang jangan, tetap di sini. Dan firman Tuhan bilang Ishak nurut. Nanti saudara baca tuh Kejadian 26. Doa itu penting sekali. Amin. Dengar firman itu penting sekali. Saudara udah dengar itu Abah ya. Ayo baca Alkitab. Banyak kesaksian. Hari ini sekitar 1 bulan ini jumlah membernya sudah sekitar lebih dari 1.700. Siapa yang kirim saudara? Ini bukan tawaran untuk makan gratis loh. Tawaran untuk baca Alkitab 5 pasal. Saya percaya kalau bukan Tuhan sendiri nggak mungkin. Dari berbagai macam gereja, denominasi, dari berbagai macam kota, negara, pulau, lintas semuanya. Hai, saya lihat saudara ini kegerakan Tuhan. Tuhan mau bawa umatnya kembali seperti domba-domba makan rumput di padang rumput yang hijau. Amin. Domba makannya rumput. Jangan makan daging saudara. Jangan makan sampah. Tapi berapa banyak domba-dombanya Tuhan tidak suka rumput yang hijau. Tidak suka firman. Sukanya sampah. Kadang-kadang sudah ada orang yang gak baca. Sampai gergeten di Japri udah. Japri itu jalur pribadi. Di SMS, di WhatsApp, di telepon gak diangkat. Diperiksa udah read ini, udah baca. Tapi diem aja. Saudara sebetulnya kalau mau dibalas dalam hati tuh bisa. Aku tuh lu bukan kacungmu, bukan apamu. Aku ingetin, tapi ini aku hamba Tuhan. Mau betul-betul semua orang bertumbuh, betul gak? Tapi yang di Japri belum tentu tahu diri lu saudara. Diem aja. Mungkin dalam hati, aku enggak mau, kamu mau apa? Ya yang koordinator enggak bisa apa-apa. Aku tetap melayani dengan kasih. Apalagi namanya Abah hebat. Saya dari Tuhan tuh kasih singkatan hamba yang taat. Japri aja, ingetin terus kita lakukan bagian kita doa. Saudara baca firman Tuhan 5 pasal. Itu sama kayak peperangan rohani. Iblis akan bisiki, enggak usah. Emangnya kamu baca 5 pasal pasti masuk surga tah? Belum tentu itu yang baca 5 pasal. Buat apa baca 5 pasal? Enggak ngerti. Mendingan aku 1 ayat asal ngerti. Menyerap sampai dalam. Enggak perlu. Buang-buang waktu. Padahal kalau sudah mau betul-betul lawan itu suara kedagingan. Baca 5 pasal itu cuma 20 menit. Asal fokus. Itu mulai awal Injil Matius, Markus ini 20 paling lama lah 30 menit. Saya sampai pesenin itu Alkitab yang gede itu loh. Bu aku matai susah itu aku aja beli 1. Jadi gak pakai kacamata yang buta pun melihat saudara. Ya, Alkitab yang 1 ini. Tapi jangan bawa ke gereja saudara ya. Bahaya itu nanti 1 tempat duduk dewek. Gede itu. Wah tulisannya besar. Jangan ada alasan. 20 menit aja. Nanti udah masuk surat-surat baca paling 10 menit. Waduh tapi hidupnya diperbarui, dipulihkan. Saya heran saudara, ada berapa banyak orang nonton sinetron atau nonton film berseri dari jam 10 malam sampai jam 4 pagi. Tetap aja. Waduh ini abis ini apa ya? Kenapa ya? Sebab sudah kalau nonton sinetron film berseri, iblis ngipasi terus, kurang, terus.
Tapi kalau saudara baca firman, baca ayat, iblis berkata, "Ojo, buat apa? Kamu ngantuk kan? Capek kan? Pusing kan kepalanya? Udah enggak usah. Enggak penting. Dengar live streaming aja, live streaming." Nah itu. Iblis ingin saudara tidak penuh firman. Supaya kalau sudah tidak penuh firman, sudah tidak ada iman. Kalau saudara tidak ada iman, sudah tidak melihat perkara yang besar. Itu sebabnya saudara kita harus telanjangi iblis. Kita harus lawan. Kita harus berkata, tidak Tuhan, saya tidak iblis, saya mau membaca firman. Tuhan penuhi saya dengan Roh Kudus. Saya mau betul-betul ambil komitmen, makan firman tiap hari. Amin. Waduh, kalau iblis digitu kan, waduh dia ngacir sudah. Dia akan coba lagi. Saudara akan berkata, tidaknya kamu. Aku mau baca, doa minta dipenuhi Roh Kudus, kuasai Roh Kudus. Pasti bisa. Kalau saudara menabur yang baik, saudara akan menuai. Ishak mendengar suara Tuhan. Saudara bisa gak sih mendengar suara Tuhan hari gini? Bisa, benar bisa. Rabu yang lalu saudara saya berkhotbah di Adi Jasa. Saya sedih ya karena ada alumni S2 STTHF meninggal dunia. Kena penyakit kanker usia 49 tahun. Saya sedih saudara. Beberapa waktu sebelumnya saya mengunjungi ke rumah sakit, saya berdoa. Pulangnya saudara besoknya ibu ini WhatsApp saya dan berkata, "Bu Agnes terima kasih. Setelah didoakan Ibu Agnes diurapi dengan minyak, saya bisa ke belakang Bu. Saya tadi gak ngomong aja sama ibu malu. Saya sudah gak ke belakang 3 hari. Perutnya keras, kenceng, aduh sampai gak enak semua. Tapi begitu ibu pulang, waduh saya merdeka, bebas. Bisa ke belakang, keluar semua. Aduh saya senang, saya pikir waduh baik ini, sembuh ini. Jadi waktu Senin yang lalu saya dengar berita dipanggil Tuhan, saya sedih. Lalu suaminya minta saya menyampaikan firman Tuhan di ibadah penghiburan. Saya tanya, Tuhan, kenapa sih Tuhan udah doa sudah lebih baik, kok mati sih? Saya jadi bawain firman nih, mau bawain firman apa? Saya berdoa loh sudah sungguh-sungguh, Tuhan firman apa yang saya sampaikan? Duduk di meja enggak, saya doa sampai Tuhan bicara. Benar saya dengar Tuhan bicara. Sampaikan itu. Bahwa aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Oh, kok ini ya ayatnya? Mengenai diriku. Mengenai diriku darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku telah dekat. Oh, itu Tuhan. Saya terus terang sudah gak terlalu bergaul ya. Dia mahasiswi, saya yang membimbing tesisnya sampai dia lulus S2. Saya nggak tahu keadaannya. Jadi sudah saya waktu dapat ayat ini saya berkata, ya udah Tuhan saya bawain ini. Sampai di Adi Jasa saya tanya suaminya, ibu gimana sih Pak? Lalu dia cerita. Ibu memang sudah dipersiapkan Tuhan. Sebelum harinya datang itu dia bermimpi. Tuhan sudah kasih, lihat pintu surga dibukakan. Ini loh nak, kamu akan masuk sana. Tidak lama lagi. Jadi dia udah tahu. Oh gitu Pak. Iya, dia udah panggil mamanya datang dari Samarinda. Saudara-saudaranya dikumpulin semua diinjili. Percaya Yesus semuanya udah dipersiapkan. Waduh berarti ayat yang saya sampaikan ini enggak salah. Saya menyampaikan firman sudah dengan penuh semangat. Ya, sampai kata jemaat saya yang pas lagi enggak di situ, ibu tadi khotbah ya? Iya, loh kok ketahu? Wah denger Bu kayak KKR. Karena bukan di ruang VIP. Dengar, habis itu ada pembicara lain lagi ya Bu. Oh itu suaminya. Sebab setelah saya menyampaikan firman sudah ada satu kekuatan yang luar biasa. Saya lihat suaminya juga Tuhan kasih kekuatan. Jadi saya bilang Pak, Bapak mau bicara ya? Mau. Waduh KKR khotbah lagi penuh semangat. Bapak Ibu Tuhan bisa berbicara. Amin. Masalahnya apakah kita mau menyediakan hati kita, hidup kita, waktu kita. Baca ayat aja, baca firman aja males. Gimana kita dengar suaranya?
Saudara, ketika kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan, kita sedang menabur yang baik. Seperti Ishak, dia mendengar suara Tuhan, dia taat. Setelah sampai sudah dia hadapi tempat yang kering, Gerar kering, apa dia diam aja pokoknya aku udah doa? Tidak. Ini ada dua ekstrim sudah dilakukan oleh orang-orang percaya. Yang satu supaya berhasil doa terus tapi gak mau kerja. Bu, saya kok gak dapat jodoh. Apa yang kamu lakukan? Doa. Doa toh? Iya. Kamu gak pernah keluar rumah? Enggak. Wah, emangnya Tuhan mau datangkan pasangan hidup dari atas gitu turun genteng? Lo ya bergaul dong. Aduh Bu, saya males kerja itu dari pagi sampai malam langsung pulang udah capek tidur. Loh, kapan kamu kenalannya? Berdoa juga bergaul. Terus dandananmu, waduh ala tahun 70 kayak begini nih. Loh, betul gak? Ini namanya orang satu sisi toh ekstrim. Doa, biar Tuhan mencari di hati. Lu ya Bu, Ci, tapi Taci itu lu dandanannya tahun 65-an ini. Jangan lupa, laki-laki itu penting mata. Bener gak bapak-bapak? Hatinya baik rohani. Tapi matanya sepet kalau aku lihat dia. Ya, hanya kasus khusus bisa sih, bisa. Tapi ini saya sedang bicara in general. Saudara mau diberkati Tuhan, doa terus gak mau kerja-kerja. Emangnya Tuhan taruh tawuran? Duit kemana? Klinik apa sudah? Tuhan mau sudah berdoa, lakukan bagian. Kerja, menabur. Amin. Menabur benih sudah. Waktu orang Israel datang sudah, aduh kering semua ini. Mereka berdoa Tuhan pulihkan keadaan kami. Terus apa mereka lipat tangan? Tidak. Mereka membajak. Mereka lakukan bagian mereka. Menabur sambil nangis sudah mencucurkan air mata. Kenapa? Berat sekali. Berjalan maju dengan menangis sambil tetap menabur benih. Itu yang mereka lakukan. Mereka enggak mau tenggelam dalam kesedihan, keputusasaan. Walaupun menangis tetap berjalan maju. Menangis itu boleh. Saudara kalau punya anak laki jangan bilang begini. Jangan nangis, anak laki enggak boleh nangis. Nah, itu yang bikin nanti udah gede gampang serangan jantung. Ada masalah, jangan nangis, jangan nangis. Akhirnya merokok, minum, itu sudah kalau nggak boleh nangis, nggak boleh nangis. Tapi aslinya nggak kuat. Coba kalau nangis, keluarin aja, capek, tidur blok. Firman Tuhan berkata Matius 6 ayat yang ke-34 apa? Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Ngapain kesusahan kok pakai ditabung emangnya deposito? Bu nanti saya kalau gini gimana ya minggu depan, kalau tahun depan, aduh Bu tax amnesty, aduh pusing. Pak, Bapak lu jangan mikirin yang 2%. Yang lain lu Bapak masih punya. Banyak orang gitu saking meditnya sudah. Ini semua ada di pikiran. Aduh Bu saya bayar tax amnesty miliar. Iya tapi Bapak berarti ngomong begitu kekayaannya Bapak lebih dari itu. Betul gak sudah? Itu bikin pusing. Buat saya buat apa? Ya udah 2% bayar aja bayar. Apa yang memang kamu harus bayar ke kaisar? Bayar saudara. Itu sudah kata firman. Amin. Apa yang memang saudara harus kembalikan ke Tuhan? Kembalikan. Aduh life is so easy and simple. Yang bikin susah itu ini sudah karepe dewe. Nanti kalau ini gimana? Kakean, kalau ini banyak. Makanya. Kalau saya nggak pusing orangnya very simple. Tuhan bilang apa? Kembalikan persepuluhan. Balik. Kembalikan. Iya. Ucapan syukur. Kasih orang miskin. Kasih. Bayar tax amnesty. Bayar. Apa membuat saya kemudian miskin tidak bisa makan? Tidak. Happy. Bahagia. Tapi coba kalau saudara pusing, mikirin waduh nanti pengeluaran jantung berdebar-debar, kepala pusing, masuk rumah sakit biaya lebih banyak lagi. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Amin. Lakukan bagian kita. Ishak gak mau pusing, dia udah berdoa, dia dengar suara Tuhan. Dia menabur, di tengah kekeringan dia tetap menabur. Dan firman Tuhan berkata Ishak diberkati Tuhan. Dia menuai dalam tahun itu juga 100 kali lipat. Sebab dia diberkati Tuhan. Saudara mau diberkati Tuhan?
Showers of blessing. Do your part. And you will do the rest. Tuhan akan lakukan yang lain yang kita gak bisa lakukan. Tapi ada ekstrim yang kedua. Kalau tadi orang doa terus gak mau kerja. Yang gak bisa apa-apa. Ya. Sebaliknya ada orang gak mau doa kerja terus hasil. Tapi saya beritahu saudara, kalau tipe yang kedua ini. Kerja usaha terus gak mau doa. Nanti pas saudara menuai, saudara sakit. Duit habis buat sakit. Pas saudara udah banyak duit, dirampok, ditipu orang, dicia sama cuke. Waduh, aduh Bu itu teman baik, how pengiu, kok bisa ya? Ya itu, saudara hanya kerja, gak andalkan Tuhan. Firman Tuhan berkata Pak, sia-sia terkutuk kamu kalau tidak mengandalkan Tuhan. Jadi saudara ini seperti sepasang sayap bikin saudara terbang. Doa dan lakukan bagian kita, menabur. Amin. Kalau saudara sudah melakukan itu, lihat yang ketiga yang terakhir. Kita memegang kepastian di masa yang akan datang. Mazmur 126 ayat yang ke-6 saya baca. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Ini kepastiannya. Pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Masa depan di dalam Tuhan itu pasti, katakan bersama saya, pasti. Kurang mantap ngomongnya. Masa depan orang di dalam Tuhan itu apa? Pasti. Ya, yang lain-lain boleh lupa, tapi ini pasti. Amin, saudara. Saudara dapat janji dari suami? Belum pasti. Iya kalau dia sehat terus, kalau tiba-tiba piansui ya apa? Nanti aku bawa kamu jalan-jalan ke luar negeri. Wih, tahun depan piansui. Ya, terpaksa jadi suster. Nggak bisa sudah. Saudara mau dapat janji apa dari manusia? Nggak bisa kekal. Tapi kalau Tuhan yang menciptakan, alam semesta menciptakan kita, memberikan hidupnya bagi kita, dia janji pasti akan digenapi. Masa yang akan datang dihadapi dengan penuh kepastian. Pasti pulang dengan sorak-sorai. Pegang janji Tuhan bahwa barang siapa yang menabur dengan cucuran air mata pasti menuai dengan sorak-sorai. Amin. Tuhan bagian saya menabur, saya nggak pernah tahu gimana proses bertumbuhnya, itu bukan urusanku. Urusanku aku menabur, aku pasti menuai. Udah itu aja, so simple. Lalu saudara setelah kita memegang janji Tuhan apa? Kita menerima dengan iman janji itu harus diterima. Terima Tuhan, saya terima pokoknya. Sebab firman Tuhan berkata, kamu akan menuai dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Membawa berkas itu sampai berlimpah-limpah. Tuhan memberi makan 5.000 orang, 5 ketur roti, 2 ikan. Sambil ada sisanya 12 keranjang. Itu cara Tuhan. Kalau Tuhan memberkati itu enggak tes-tesan. Coba saudara kalau punya shower, mandi itu tes, mau keramas. Waduh kapan ini selesainya. Tapi kalau showernya saudara itu jos, wah seperti itu. Tuhan mau memberkati kita berlimpah-limpah. Supaya apa? Supaya tidak mandek berkatnya ke kita, supaya kita memberkati orang lain. Memberkati pekerjaan Tuhan, memberkati orang-orang yang susah di sekeliling kita. Amin, saudara. Terakhir kesimpulan, perjalanan hidup manusia itu sama, saudara. Walaupun yang berbeda adalah panjangnya. Sama kenapa? Ada masa lalu. Setiap saudara punya masa lalu kan? Masa lalu gak bisa ditip X. Ya udah terjadi, ya sudah. Nggak bisa diubah, terima aja. Ya, masa lalu tidak bisa dihapuskan. Masa lalu bisa menjadi guru yang baik jika kita mau meresponi dengan benar. Jangan terus hidup di masa lalu. Aduh kalau suamiku masih hidup, aduh kalau istriku, udah mati, udah. Ya, yang udah mati biarin. Kita yang masih hidup, kita fokus sama yang masih hidup. Sebab kalau saudara terus hidup di masa lalu, yang hidup nggak keduman perhatian saudara, betul nggak? Ya, tinggalkan masa lalu. Saudara dulu gagal, ya udah gagal. Sekarang bangkit lagi, maju lagi. Masa lalu bisa menjadi guru yang baik jika diresponi dengan benar. Masa kini setiap hari harus dijalani bersama Tuhan. Sehingga dengan demikian masa yang akan datang akan kita hadapi dengan kepastian di dalam janji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus berkati kita.